anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Di antara ketiga makhluk hidup ini, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Tahukah kamu mengapa batu, angin, air, tanah bukan termasuk sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sebagian makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, kita bahas. Yang pertama, ciri yang samanya itu yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lain. Contohnya, berjalan, berlari. Dan yang kedua, ini bergerak pasif, pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat. Contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia, yaitu bisa berjalan. Yang kedua, bisa juga melompat. Selain manusia, hewan juga bisa melompat. Yang ketiga, hewan dan manusia bisa berlari. Ada yang khusus seperti cicak. Cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan juga sama. Khusus, bergerak dengan cara berenang di air menggunakan siripnya. Juga burung. Itu bisa bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup
pasti melakukan proses bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan di siang hari itu menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan yang dikeluarkannya justru mengandung oksigen. Tetapi di malam hari sama seperti manusia dan hewan, menghirup yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, alat-alat pernapasan makhluk hidup tentu berbeda-beda. Mari kita bahas. Alat pernapasan pada makhluk hidup ya ini. Yang pertama, manusia itu bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada ikan, itu bernapas dengan insang. Yang ketiga ada ular. Ular itu bernapas dengan paru-paru. Yang keempat ada kecebong, itu bernapas dengan insang. Sedangkan ketika sudah menjadi katak dewasa, dia berubah, bernapasnya menjadi dengan paru-paru dan kulit. Dan tumbuhan juga bernapas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel pada batang. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Apa arti dari pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Seperti pada manusia, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga menjadi dewasa. Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga yang teratur itu merupakan cara yang paling baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut ini contoh pertumbuhan pada hewan. Yang pertama ada ayam. Dari telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Berbeda dengan kucing. Kucing melahirkan. Jadi ada anak kucing. Anak kucing berubah menjadi kucing dewasa. Contoh pertumbuhan pada tanaman yang dimulai dari biji, tumbuh menjadi kecambah, kecambah menjadi tanaman muda menjadi tanaman dewasa, yang akhirnya bisa berbuah dan menghasilkan biji kembali. Arti perkembangan dilihat dari gambar. Perkembangan itu adalah meningkatnya kemampuan mulai dari digendong, bisa merangkak, sampai dengan bisa berjalan sendiri. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak.
Apa berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau mempunyai anak. Nah, tujuan berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ini beberapa gambar hewan berkembang biak menghasilkan anak. Cara berkembang biak itu berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Contoh yang melahirkan: manusia, kucing, sapi, kuda, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan yang bertelur contohnya ayam, bebek, burung, ikan, katak, dan masih banyak lainnya juga. Ciri yang kelima yaitu membutuhkan makan dan juga minum. Semua makhluk hidup itu butuh makan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan juga minuman yang bergizi, bersih, dan juga sehat, sehingga tubuh itu bisa memperoleh energi agar bisa melakukan segala macam aktivitas. Nah, kalian lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Mengapa harus begitu? Karena jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi pada kesehatan dan pertumbuhan kita. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan seperti pada gambar. Ada daging, roti, telur, susu, sayuran, buah-buahan. Nah, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan, seperti kelinci yang makan wortel. Tapi ada juga hewan yang membutuhkan sesama hewan yang juga sebagai makanan, seperti kucing yang memakan ikan. Tumbuhan mendapatkan energi itu dari air, oksigen, juga cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, atau disebut juga untuk membuat makanannya sendiri. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini proses fotosintesis. Ciri yang keenam, ini yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsangan atau disebut iritabilitas. Makhluk hidup itu memiliki kepekaan rangsang yang berbeda-beda, seperti manusia. Pupil mata manusia itu akan mengecil dan spontan akan menutup mata karena silau dari sinar matahari. Begitu juga jika terkena panas atau dingin, kulit akan merasakannya. Tumbuhan juga sama. Contohnya seperti daun putri malu, jika disentuh akan menutup. Hewan juga sama, seperti kaki seribu, jika disentuh tubuhnya akan melingkar.
Demikian penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Thank you for watching. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar ya.